Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah studi kependudukan atau demografi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor-faktor produksi. Jadi kita sudah mulai kepada analisis studi kependudukan, yaitu melihat pengaruh pertumbuhan penduduk, yaitu variabel-variabel demografi terhadap variabel sosial ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat misalkan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor produksi tenaga kerja. Nanti kita akan melihat faktor pertumbuhan penduduk terhadap faktor produksi modal. Nah, bagaimana misalkan tingginya angka kelahiran terhadap pembentukan modal kapital di masyarakat. Lalu bagaimana pengaruh tingginya kelahiran terhadap ketenaga kerjaan. Nah, semua diskusi terkait hal-hal tersebut itu masuk ke dalam analisis studi kependudukan. Jadi kalau di studi demografi itu hanya melihat kepada variabel-variabel demografi saja, bagaimana mengukur angka kelahiran, bagaimana mengukur angka kematian, bagaimana distribusi usia, bagaimana distribusi penduduk terkait gender, bagaimana migrasi dan sebagainya. Tapi faktor-faktor sosial ekonomi yang terdampak dan mempengaruhi variabel demografi itu kita akan bahas dalam sesi atau dalam lingkup studi kependudukan. Nah, saat ini kita mencoba melakukan analisis studi kependudukan. Mari kita lihat hubungan antara jumlah penduduk dengan pendapatan nasional. Jadi salah satu untuk menggambarkan indikator standar hidup dalam ilmu ekonomi itu potret perekonomian suatu negara, itu seringkali digunakan pendapatan nasional atau produk domestik bruto atau PDB. Mari kita lihat hubungan antara penduduk dan pendapatan nasional. Ada tidak hubungannya? Nah, apa itu PDB? PDB merupakan nilai barang dan jasa yang dibeli oleh final users yang dihasilkan suatu negara pada waktu tertentu. Dengan demikian, PDB adalah sebuah potret perekonomian suatu negara. Jadi, PDB atau bisa berarti tiga hal ya. Kalau PDB itu bisa dilihat dari sisi produksi, konsumsi, atau pengeluaran. Jadi yang pertama misalkan PDB itu dilihat dari sisi output atau produksi. Jadi semua output barang dan jasa atau nilai output barang dan jasa. Lalu bisa juga sebuah alat ukur yang melihat total pengeluaran sebuah masyarakat di waktu tertentu. Nah, itu PDB. Jadi kita lihat konsep PDB adalah potret perekonomian suatu negara pada waktu tertentu. Jadi jikalau ingin memotret perekonomian Indonesia pada saat sekarang, itu lihat PDB-nya saja. Lalu ketika Anda mau membandingkan dengan perekonomian China, misalkan lihat PDB China. Lalu kita bandingkan kedua potret tersebut. Atau membandingkan potret satu objek gitu ya, yaitu negara di berbagai waktu. Jadi kita memiliki berbagai macam potret perekonomian Indonesia di berbagai waktu menggunakan PDB. Jadi PDB dari tahun 1990 sampai dengan 2020, dari potret 1990, 1991 dan seterusnya sampai 2020. Tujuannya kita bisa melihat perkembangan dari perekonomian kita itu bisa menggunakan PDB. Jadi intinya salah satu untuk menggambarkan perekonomian suatu negara itu menggunakan PDB. Nanti kita akan lihat hubungan antara penduduk dan PDB. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah pendapatan nasional yang dihitung dengan menggunakan PDB itu memiliki hubungan dengan jumlah penduduk? Kita lihat analisis sederhananya seperti ini. PDB per kapita itu ngitungnya pendapatan domestik bruto dibagi jumlah penduduk. Jadi PDB per kapita Indonesia itu ya PDB Indonesia pada tahun 2020 dibagi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. Nah, maka makin besar jumlah penduduk, misalkan dengan asumsi PDB-nya tetap, per kapita PDB-nya semakin kecil.
Dan sebaliknya, jikalau jumlah penduduknya tetap tapi PDB per kapitanya tinggi, ya tentu jika jumlah penduduknya tetap PDB-nya naik atau output perekonomian naik, tentu PDB per kapita naik. Nah, analisisnya seperti apa? Jika pertambahan PDB atau jika pertumbuhan PDB atau jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada pertumbuhan penduduk, dampaknya apa? Dampaknya PDB per kapita akan turun. Jadi jikalau PDB atau perubahan PDB yang kita sebut sebagai pertumbuhan ekonomi itu naik cuma 5%, tapi pertambahan jumlah penduduknya itu naiknya lebih tinggi, misalkan 7%, maka PDB per kapita masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih kecil. Contohnya seperti ini, misalkan jika dalam kelas isinya 100 orang. Nah, 100 orang menghasilkan 100 nasi goreng. Nah, lalu kita tambah nih nasi gorengnya menjadi outputnya nasi goreng outputnya menjadi 150. Jadi outputnya dari 100 nasi goreng berubah menjadi 150. Lalu kelasnya dari 100 orang menjadi 200 orang. Kita lihat perubahannya. Yang pertama, satu kelas itu menghasilkan 100 nasi goreng, isinya 100 orang, setiap orang dapat satu nasi goreng. Sekarang 200 orang menghasilkan 150 nasi goreng. Dampaknya apa? Ya, dampaknya yang tadinya satu orang dapat satu nasi goreng, sekarang dapat setengahnya. Jadi per kapita nasi gorengnya turun. Pun sama dalam perekonomian seperti itu. Jikalau output yang dihasilkan itu atau perubahan output yang dihasilkan itu jauh lebih rendah daripada pertumbuhan jumlah penduduk, berarti akan ada masyarakat yang tidak menikmati hasil perekonomian itu, mudahnya seperti itu. Nah, diskusi kita pada kali ini itu pertumbuhan penduduk terhadap faktor produksi, jadi pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap faktor produksi. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk kaitannya dengan faktor produksi tanah atau natural resources. Apa hubungan jumlah penduduk dengan luas tanah? Nah, ini ada nggak kaitannya gitu ya. Lalu apakah terdapat konflik dalam penggunaan tanah? Lalu apakah tanah sebagai sumber daya alam akan mengalami penurunan produktivitas? Ini yang kita coba analisis pada kesempatan kali ini. Nanti ada faktor produksi modal. Untuk pertama ini, sesi pertama, apa hubungan jumlah penduduk dengan luas tanah? Mari kita lihat hubungan antara pertumbuhan penduduk dan faktor produksi tanah. Mari kita awali dengan pendapat dari Thomas Malthus. Ini pada abad ke-17, ini era fisiokrat. Kalau kalian mengikuti mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, ada namanya fisiokrat gitu ya. Fisiokrat itu segala sesuatu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh faktor alam, natural resources. Jadi maju tidaknya sebuah negara, kesejahteraannya itu dipengaruhi punya atau tidaknya natural resources. Jadi sebuah negara itu akan atau masyarakat itu akan sejahtera kalau mereka memiliki natural resources yang banyak. Itu pada abad 17 era fisiokrat berpendapat seperti itu. Pun salah satunya adalah Thomas Malthus, bahwasanya tanah itu memainkan produksi penting terutama dalam output pertanian. Karena salah satu output pertanian berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan pangan. Thomas Malthus, ini orang fisiokrat pada abad ke-17, memprediksi bahwasannya jikalau pertumbuhan jumlah penduduk melebihi kemampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi istilahnya disebut sebagai Malthusian trap atau katastrof gitu ya. Jadi dia memprediksi bahwasanya pertumbuhan penduduk itu akan melebihi kemampuan sumber daya alam bumi untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Jadi dia memikirkan bahwasanya pertumbuhan jumlah penduduk, orang nambah di dunia ini terus menerus, tapi buminya tetap
bumi kita kan tidak bisa bertambah lebih besar. Jadi jumlah penduduknya nambah, tapi kemampuan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangannya bertambah, tapi tidak seiring atau tidak sejalan atau tidak sebesar pertumbuhan penduduk. Dampaknya apa? Hal ini membuat masyarakat tidak mampu meningkatkan jumlah produksi dan pendapatannya, karena mereka hanya akan mampu memproduksi pada tingkat subsisten. Nah, pada tingkat subsisten ini hanya mampu tadi, misalkan sebuah masyarakat memiliki tanah tertentu, lalu jumlah penduduk di masyarakat itu terus-menerus nambah. Dampaknya apa? Mereka tidak bisa melakukan, misalkan setelah produksi, setelah menghasilkan barang, atau bisa ambil contoh beras itu ya. Mereka memiliki lahan, ada masyarakat, lahannya adalah lahan pertanian. Ketika masyarakat itu bertambah terus-menerus, lahannya tetap, maka dampaknya apa? Dampaknya yang tadinya misalkan lahannya setelah hasil produksinya itu bisa disimpan di gudang-gudang penyimpanan beras atau gandum, karena jumlah penduduk bertambah, semakin lama semakin menipis, bahkan bisa jadi tidak ada. Karena apa? Karena jumlah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, itu kalau di masyarakat-masyarakat prasejarah atau masyarakat dahulu gitu ya, karena mereka tidak memiliki lahan, mereka bisa melakukan ekspansi. Tetapi kalau ini bumi gitu, kalau masyarakat dunia lama kelamaan terus menerus bertambah jumlahnya, lalu ketersediaan lahan bumi kita kan terbatas. Emang kita mau, emang sih ada rencana pindah ke planet lain gitu ya, tapi itu saya rasa jangka panjang dan panjang sekali. Tetapi intinya kalau ada satu lahan yang sifatnya terbatas, lalu ada satu variabel yaitu jumlah penduduk yang sifatnya bisa bertambah terus-menerus, dan pertambahan jumlah masyarakat ini atau jumlah penduduk lebih cepat daripada pertambahan produktivitas lahan. Dampaknya apa? Ya, dampaknya tadi pendapatan per kapitanya turun, konsumsi per kapitanya turun, pada suatu tingkatan bisa terjadi perebutan pangan gitu ya, chaos, atau disebutkan oleh Malthus itu ada Malthusian catastrophic. Nah, apa maksud dari Thomas Malthus itu memprediksi hal kayak gitu ya? Ini menunjukkan adanya yang kita sebut dalam ilmu ekonomi adalah the law of diminishing return. Jadi kalau Anda lihat fungsi produksi, jadi ketika ada dua input, satu input tenaga kerja, yang satu lagi capital, dan salah satu input terus bertambah, sementara input lain tidak, yaitu capital, atau dalam hal ini lahan gitu ya, maka akan berdampak pada peningkatan produksi. Awalnya jikalau dalam fungsi produksi itu ada dua macam input, satu tenaga kerja, satu capital atau lahan. Nah, kita anggap faktor produksi bumi itu terdiri dari penduduk dan capital yaitu lahan. Jadi kalau penduduknya terus-menerus bertambah tapi lahannya tetap, dampaknya apa ya? The law of diminishing return terjadi. Jadi awalnya peningkatan produksi sampai pada titik maksimum, tapi tambahan peningkatan produksi itu semakin lama semakin kecil. Karena apa? Karena jumlah lahannya sifatnya tetap. Nah, ini menurut Malthus, dia memprediksi pada abad ke-17 dunia akan mengalami the law of diminishing return, lalu masyarakat tidak mampu atau akan hidup pada level subsisten, hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar saja, tidak mampu melakukan saving, tidak mampu melakukan investasi. Nah, lalu pertanyaan terakhirnya seperti ini, apakah Anda setuju dengan pendapat Malthus tersebut? Nah, pertanyaan tersebut akan membawa kita kepada topik atau diskusi mengenai persaingan fungsi lahan. Jadi tadi kalau Fisiokrat bilang bahwasanya kesejahteraan masyarakat itu ditentukan oleh seberapa besar dia memiliki sumber daya alam, salah satunya lahan, karena untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun demikian, masyarakat itu ya ada persaingan fungsi lahan gitu ya. Lahan tidak hanya untuk memenuhi atau untuk berproduksi,
tapi juga lahan juga bisa jadi untuk tempat tinggal. Kalau sekarang itu menjadi tidak hanya untuk tempat tinggal, tapi sebagai sarana produksi atau faktor produksi pabrik gitu ya. Kita lihat untuk menjawab apakah betul produktivitas lahan itu semakin lama semakin turun atau mengalami the law of diminishing return pada prediksi Malthus di abad ke-17. Dia bilang bahwasanya penduduk itu semakin lama semakin banyak, sekarang 8 miliar orang, lalu buminya cuma satu. Kalau mereka menggunakan lahan secara terus-menerus, produksinya bertambah, tapi tambahan produksinya atau produktivitasnya semakin lama semakin turun. Kita lihat ini produktivitas lahan pertanian, berapa besarnya beras yang dihasilkan per kuintal per hektar dari tahun 2000 berapa ini? Dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Menunjukkan apa? Produktivitas lahannya semakin lama semakin naik, pertumbuhannya semakin tinggi ini produktivitasnya. Nah, produktivitas lahan atau penggunaan lahan untuk produksi pangan seringkali berhadapan dengan penggunaan untuk tempat tinggal. Namun jika dilihat pada data Indonesia, ini dari 2000 sampai tahun 2015, produktivitas lahan pertanian terus mengalami peningkatan. Mengapa demikian? Nah, ini temuannya agak berbeda dari prediksi Malthus gitu ya. Dia bilang produktivitasnya akan menurun, tapi datanya menunjukkan produktivitasnya terus-menerus meningkat. Mengapa demikian? Apakah faktor tenaga kerja yang bertambah di sektor pertanian juga membuat produktivitas terus bertambah? Nah, ini jangan-jangan orang yang bekerja di sektor pertanian bertambah atau bertambah banyak sehingga produktivitasnya meningkat, atau ada faktor lain di Indonesia yang membuat produktivitas lahan pertanian itu menjadi meningkat. Ini kita lihat apakah peningkatan produktivitas pertanian di Indonesia, yaitu output pertanian di Indonesia itu bertambah, itu karena banyak tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja yang ada di sektor pertanian. Kita lihat data dari BPS, pada tahun 2000 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas usia kerja yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 40 juta orang, atau sebanyak 45% penduduk itu bekerja di sektor pertanian. Tapi pada tahun 2015, ini kan tadi tahun 2000 produktivitasnya sekitar 40 kuintal per hektar. Pada tahun 2015 hampir mendekati atau lebih dari 50 kuintal per hektar. Apakah tenaga kerja bertambah? Di sektor pertanian kita lihat pada tahun 2015 jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian itu malah turun 3 juta atau menjadi 37 juta orang, atau sebanyak 31% penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Nah, ini menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika tenaga kerjanya turun lalu outputnya naik, lalu ini faktor apa yang berperan pada kenaikan produktivitas lahan? Nah, ternyata kalau di kasus Indonesia ini lebih banyak disebabkan oleh perbaikan teknik pertanian daripada peningkatan tenaga kerja. Jadi produktivitas lahannya naik itu karena peningkatan teknik pertanian. Lalu apakah peningkatan produksi pertanian pangan ini bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Ini perbaikan teknik pertanian yang kita sebut dengan revolusi hijau. Nah, peningkatan produktivitas pertanian melalui revolusi hijau, diantaranya perbaikan teknik pertanian, irigasi, pupuk, dan sebagainya, itu apakah memiliki dampak jangka panjang? Walaupun pada jangka pendek tadi terlihat bahwasanya revolusi hijau meningkatkan produksi pertanian, karena tadi jumlah tenaga kerja yang ada di sektor pertanian menurun, tetapi produktivitas lahannya meningkat. Dengan demikian ada perbaikan bukan di sektor tenaga kerja tapi di sektor produktivitas lahan. Apa itu? Misalkan tadi pupuk, lalu
penggunaan semprotan hama dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah memiliki dampak jangka panjang gitu ya. Nah, kita hidup di lingkungan yang kita sebut ya tidak hanya manusia saja yang hidup di dunia ini, itu ya ada natural resources yang lain seperti tumbuhan, lalu lahan, lalu ada hewan-hewan lain yang berfungsi kepada tadi pada produksi pertanian misalkan. Nah, kita sebutnya sebagai lingkungan biosfer gitu. Jadi ketika kita memproduksi barang dan jasa, nah kita secara tidak langsung menghasilkan dalam tanda kutip itu polusi. Nah, polusi ini berdampak kepada lingkungan. Pun sama ketika lahan pertanian disemprot menggunakan apa itu disinfektan gitu ya, kita sebutnya sebagai disinfektan hama, lalu ditambah pupuk urea dan sebagainya yang berbau kimia, memang pada jangka pendek itu meningkatkan produktivitas pertanian atau lahan pertanian secara signifikan. Tapi dalam jangka pandang itu akan mempengaruhi kemampuan alam untuk melakukan produksi berkelanjutan. Karena apa? Karena akan kembali kepada ekosistem dan kembali kepada faktor produksi dari air yang hasil apa tadi tidak organik atau menggunakan bahan kimia, itu airnya kembali lagi diserap oleh tanahnya lagi untuk menghasilkan produksi, lalu dipupuki dengan bahan kimia, disemprot dengan pembunuh serangga yang menggunakan bahan kimia, lalu dimakan oleh manusia, produktivitasnya menurun karena ada penyakit-penyakit yang man-made gitu ya, yang buatan manusia. Lalu masuk lagi kepada ekosistem, manusianya produktivitasnya menurun, kesehatannya menurun, produktivitas lahannya juga menurun karena tadi unsur-unsur pembuat pangan yang ada di tanah itu semakin menurun, ya terus menerus seperti itu. Dampaknya apa? Dalam jangka panjang tentu mengurangi produktivitas produksi itu sendiri. Nah, tadi adalah salah satu beberapa diskusi yang banyak dimunculkan dalam studi kependudukan, yaitu terkait dengan hubungan pertumbuhan penduduk dengan faktor produksi tanah. Jadi kalau kita boleh merangkum sedikit, apa hubungan jumlah penduduk dengan luas tanah? Tadi jumlah penduduk itu semakin lama semakin tinggi, tapi luas tanah itu sudah jumlahnya tetap, ada persaingan penggunaan tanah. Lalu kata Malthus bisa menunjukkan the law of diminishing return. Tapi apakah tanah sebagai sumber daya alam akan mengalami penurunan produktivitas dalam jangka pendek? Ternyata tidak gitu ya. Kita lihat pembangunan perkembangan teknologi dalam teknologi pangan, lalu perkembangan bagaimana cara meningkatkan produktivitas, itu semakin lama semakin berkembang. Jadi produktivitas lahan pertanian untuk menghasilkan output pertanian itu dengan majunya teknologi itu semakin lama semakin jauh lebih hebat, sehingga produktivitas lahan itu semakin tinggi. Nah, itu jangka pendek, tapi jangka panjang berpengaruh tidak kepada produktivitas secara keseluruhan. Ya, ada pengaruhnya gitu ya, karena hasil-hasil teknologi itu dalam tanda kutip menggunakan berbagai macam bahan kimia, misalkan terutama pupuk, lalu penyemprot serangga tadi. Dampaknya dalam jangka panjang tentu mempengaruhi kepada kita sebagai makhluk hidup yang ada di lingkungan biosfer. Nah, dalam jangka panjang bisa saja terjadi penurunan produktivitas. Lalu kita membahas mengenai pengaruh pertumbuhan penduduk pada faktor produksi modal. Apa sih yang terjadi atau analisisnya seperti apa jikalau pertumbuhan penduduk itu terus-menerus, lalu kaitannya dengan pembentukan modal. Apa dampak pertumbuhan penduduk terhadap tingkat tabungan masyarakat misalkan. Lalu apa dampak dari fertilitas yang tinggi terhadap pembentukan modal. Nah, ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Lalu modal itu dibentuk dari apa itu ya? Misalkan Anda memiliki pendapatan, Anda bekerja, Anda memiliki pendapatan. Nah, sebagian pendapatan itu Anda konsumsi dan sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi Anda tabung. Nah, tabungan merupakan sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan ini merupakan sarana untuk membeli barang modal baru, mesin, peralatan, gedung, dan
pabrik. Nah, pengorbanan untuk ada tabungan atau mengorbankan sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi ini bertujuan agar apa? Keuntungan di masa depan dapat terjadi, misalkan untuk membuat sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan lain-lain. Jadi gini, misalkan ilustrasinya Anda bekerja, lalu Anda bekerja, sebagian pendapatan Anda tabung. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan kalau motor Anda rusak, Anda bisa melakukan servis. Anda bayangkan kalau ada motor, karena motor itu misalkan adalah sarana untuk mendapatkan pendapatan atau faktor produksi bagi Anda itu adalah motor. Nah, kalau motor Anda rusak, ada kemungkinan Anda tidak bisa melakukan produksi, misalnya tidak bisa bekerja gitu. Nah, kalau Anda punya tabungan, dampaknya apa? Ketika motor itu rusak, Anda bisa melakukan servis. Kalau Anda tidak punya tabungan, ketika motor Anda rusak, Anda tidak bisa bekerja, dampaknya tidak memiliki pendapatan, tidak bisa melakukan konsumsi. Nah, jadi ada pengorbanan agar keuntungan di masa depan itu dapat terjadi. Pun sama dengan masyarakat itu ya. Masyarakat output dari masyarakat itu sebagian ditabung atau tidak semuanya dikonsumsi dalam tabungan nasional. Anda bisa lihat dalam analisis makroekonomi. Lalu sebagian tabungan itu dikemanakan ya? Anda taruh di mana? Di lembaga keuangan. Di lembaga keuangan nanti dia menyalurkannya kepada pengusaha. Tujuannya apa? Tadi membuat investasi, membuat infrastruktur, pembangunan infrastruktur, jembatan dan sebagainya, tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan di masa depan. Jadi intinya gitu. Jadi pendapatan itu adalah sebagian dikonsumsi dan sebagian ditabung. Kita akan lihat ini ketika pertumbuhan penduduk itu semakin lama semakin tinggi, dampaknya terhadap tabungan seperti apa. Mari kita lihat pertumbuhan penduduk dan modal dilihat dari tingginya angka kelahiran, berdampak pada high population growth dan low saving. Jadi kemungkinan pertumbuhan penduduk terus-menerus, misalnya ketika sebuah masyarakat itu tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, dampaknya apa? Akan terjadi low saving. Lalu pada tingkat pertumbuhan atau fertilitas tinggi, misalkan pada tingkat rumah tangga gitu ya, jika angka kelahiran tinggi, maka sebuah rumah tangga ya tentu logikanya dia harus memberi makan lebih banyak anggota keluarganya. Dampaknya apa? Kemungkinan uang untuk ditabungnya semakin lama semakin sedikit. Nah, ketika uang yang ditabung semakin lama semakin sedikit, jadi tabungan sebagai salah satu sarana pembentukan modal, misalkan dari tabungan disimpan di lembaga keuangan menyalurkannya kepada pengusaha untuk melakukan investasi. Nah, semakin sedikit jumlah yang ditabung, nah tentu ketersediaan dana untuk melakukan investasi berupa peningkatan kapital di masyarakat dalam bentuk investasi kapital, baik itu investasi yang dilakukan swasta maupun investasi yang dilakukan pemerintah, semakin lama semakin sedikit. Lalu pertumbuhan penduduk kaitannya di dalam struktur demografi. Nah, jadi struktur demografi itu misalkan seperti ini. Orang akan menabung ketika muda dan menikmati hasil tabungan di masa tuanya gitu ya. Akan tetapi ketika struktur demografi terdiri dari banyak usia tua dibandingkan dengan usia muda, maka kemungkinan menabung akan kecil. Jadi misalkan tingkat pertumbuhan penduduknya itu tinggi atau tingkat kematiannya itu di usia muda itu kecil. Jadi tingkat kematian usia lanjut itu tinggi. Dampaknya apa? Dampaknya kita sebut sebagai angka ketergantungan dari seorang kepala rumah tangga menjadi lebih tinggi karena dia tidak hanya menanggung anggota baru karena angka kelahiran tinggi, tapi juga menanggung kepada orang yang tadi sudah lanjut usia. Tentu orang yang anggota baru di keluarganya itu tidak produktif. Pun juga orang yang ditanggung di keluarganya yang tadi usia lanjut juga tidak produktif. Sehingga yang produktif ya hanya dia sendiri sebagai anggota keluarga.
atau kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarga menghadapi tingkat fertilitas yang tinggi sebuah masyarakat itu dan struktur demografinya terdiri dari banyak orang tua, maka kemungkinan masyarakat itu memiliki dana untuk ditabung untuk pembentukan capital semakin kecil. Nah, ketika modal yang dibentuk dari dana tabungan itu kecil, dampaknya apa? Ya tadi, kalau ada misalkan sebuah masyarakat jembatannya rusak, itu tidak bisa diperbaiki. Kalau masyarakat membutuhkan fasilitas infrastruktur, tidak bisa dipenuhi, sehingga bisa berpengaruh kepada kesejahteraan di masa depan. Oke, saya rasa itu walaupun sekilas dan hanya sebatas di permukaan saja ya, di permukaan mengenai isu-isu yang sering dibahas atau sering dikemukakan dalam studi kependudukan, yaitu kaitannya antara variabel demografi dengan variabel sosial ekonomi. Kalau tadi kesempatan kali ini kita melihat variabel demografi, tingginya pertumbuhan penduduk, dengan variabel ekonomi yaitu faktor-faktor produksi. Ada nggak kaitannya jumlah penduduk yang semakin lama semakin banyak dengan faktor produksi dan dengan output? Nah, kita sudah melihat sekilas di permukaan, yaitu kaitannya dengan faktor produksi lahan. Apa pengaruh atau bagaimana analisis ketika jumlah penduduk atau ketika tingkat pertumbuhan penduduk tinggi dengan ketersediaan lahan, di mana lahan itu merupakan salah satu sarana atau salah satu faktor produksi untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya itu, penggunaannya pun semakin lama semakin kecil dan bersaing dengan penggunaan lain. Lalu yang kedua terkait dengan modal. Bagaimana pertumbuhan penduduk yang tinggi, fertilitas tinggi, lalu angka kematian usia tua rendah, itu meningkatkan angka ketergantungan seorang kepala keluarga. Dampaknya kepada apa? Dampaknya kepada pembentukan modal yang dilahirkan dari pembentukan atau dari saving dari sebuah keluarga. Jikalau sebuah keluarga memiliki angka ketergantungan yang tinggi karena angka fertilitas tinggi dan angka kematian di usia tua itu rendah, sehingga mereka harus membagi pendapatan yang dia peroleh untuk konsumsi, sehingga sebagian pendapatan untuk saving menjadi semakin kecil. Dampaknya apa? Pembentukan atau ketersediaan dana untuk investasi, baik itu investasi swasta maupun investasi pemerintah, semakin lama semakin terbatas. Lalu ketika investasi itu sifatnya terbatas, dampaknya kepada pembentukan output di masa depan juga semakin terbatas juga. Nah, inilah beberapa macam analisis, walaupun sederhana, bisa menjadi gambaran bahwasannya variabel demografi itu juga mempengaruhi variabel sosial ekonomi. Saya rasa itu, semoga bisa dipahami. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.